di antara tanda celaka itu adalah tulul amal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan ini membuat seseorang celaka karena menyebabkan kepada cinta dunia. Makanya katanya Imam Ali, inna asyadda ma khafu alaikum tulul amal aitibaul hawa wa tulul amal. Paling aku khawatirkan kepada kalian yaitu dua perkara. Yang pertama ittibaul hawa, mengikuti hawa nafsu, wa tulul amal, dan panjang angan. Dan beliau memberikan alasan kenapa keduanya ini paling ditakuti, karena ittiba'ul hawa fa innahu ya'dinu anil haq. Kalau mengikuti hawa nafsu akan menghalanginya dari kebenaran. Orang gara-gara mengikuti hawa nafsu, yang benar dikatakan salah, yang salah dibilang benar. Kemudian kalau tulul amal fa innal hubb lid dunya, karena mencintai dunia. Nah, karena itu panjang angan-angan ini membuat seseorang menjauh dari ketaatan, kebaikan, karena menganggap dirinya masih memiliki banyak waktu untuk melakukan ketaatan di kemudian hari. Jadi dia masih merasa umurnya panjang, masih lama, sehingga di kemudian hari dia masih bisa melakukan kebaikan ini, kebaikan itu. Untuk sementara ini saya harus melakukan ini dulu dari urusan dunia. Itu panjang angan-angan. Padahal katanya Nabi, amat tastahyun minallah, apakah kalian gak malu kepada Allah? Para sahabat tanya, wa madzaka ya Rasulullah, kenapa kok seperti itu ya Rasulullah? Nah, katanya Rasulullah, tajma'un ma la ta'kulun, kalian ini mengumpulkan sesuatu yang kalian gak akan memakannya. Jadi ngumpulkan tok tapi kalian gak memakannya. Wa ta'mulun ma la tudrikun, kalian berangan-angan sesuatu yang gak akan mungkin bisa kalian miliki atau dapatkan. Wa tabnun ma la taskunun, dan kalian membangun tempat tinggal yang kalian gak akan tinggali. Kan lucu ya, bercita-cita yang gak mungkin dia dapatkan. Orang itu bercita-cita sesuatu yang bisa dia raih, tapi sesuatu yang gak bisa dia raih, jangan kita bercita-cita. Anak cita-cita jadi nabi, gendeng. Kenapa? Nggak mungkin. Kalau cita-cita jadi ulama bisa, dengan usaha, dengan semangat bisa. Cita-cita jadi nabi sampai kapanpun ya nggak bisa. Nah, cita-cita itu sesuatu yang bisa kita dapatkan. Lah, untuk dunia ini kita bercita-cita untuk dunia ini sesuatu yang nggak mungkin kita bisa dapat, nggak akan mungkin bisa kita raih. Kenapa? Karena di luar kehidupan kita itu. Angan-angan itu di luar kehidupan kita. Makanya Nabi itu menggambarkan apa? Nah, Rasulullah pernah apa? Membuat segi empat, buat segi empat di garis. Kemudian ditaruh tengah-tengah satu garis ini. Ini manusia katanya Rasulullah. Lah ini segi empat itu adalah ajal. Ajal. Manusia, jadi segi empat, di dalam segi empat itu ada satu garis, katanya Rasulullah, ini manusia. Terus ini ajalnya. Angan-angan di mana? Angan-angan itu di luar ajal, di luar garis tadi itu. Bisa didapat? Ya tidak bisa. Kenapa? Di luar ajal kita. Sedangkan kita belum dapat, mati duluan. Jadi kita mengharapkan sesuatu yang nggak mungkin kita dapat. Sesuatu yang mustahil kita raih, itu angan-angan. Makanya yang diperintahkan kita ini untuk apa? Berbuat tidak menunggu nanti.
Berbuat tidak nunggu nanti. Oh, nanti aja. Enggak. Karena apa? Itu angan-angan berarti. Berarti kita ini memiliki keyakinan masih hidup. Sedangkan Rasulullah sendiri tidak pernah memiliki keyakinan hidup dengan membuka matanya ketika mengedipkan, atau tidak pernah yakin hidup ketika mengangkat kakinya ketika kembali. Ya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas itu, bahwa Rasulullah SAW untuk mendatangi tempat air ketika batal terlebih dahulu tayamum. Ketika ditanya, ya Rasulullah, innal ma'a minka garib, ya Rasulullah, air dekat darimu, anggaplah 10 meter dari Rasulullah. Tapi ketika batal sebelum ke air, Rasulullah tayamum dulu. Dan para sahabat tanya, air dekat ya Rasulullah. Katanya Rasulullah, ma yudrini la'alli la'ablughu. Ya mana aku tahu, mungkin aku belum sampai ke tempat air itu, aku sudah meninggal. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu angan-angan ini dilarang, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar mengatakan apa? Idza asbahta fala tuhaddits nafsaka bil masa wa idza amsayta fala tuhaddits nafsaka bis sabah. Jadi jika kamu ada di waktu pagi, jangan kamu berbicara kepada dirimu, nanti sore aja saya melakukan ini, melakukan itu. Kalau kamu datang di waktu sore, jangan kamu berbicara besok pagi aja, sekarang saya masih ini, masih itu. Jadi pagi kalau kamu memiliki keinginan melakukan kebaikan, segera lakukan. Jangan kamu nunggu sore. Begitu juga sore, kalau kamu ingin melakukan kebaikan, lakukan, jangan nunggu pagi. Karena antara pagi ke sore, wallahu alam, antara kamu masih hidup atau mati, antara punya kesempatan atau tidak, sehingga ketinggalan kebaikan yang kamu ingin lakukan. Begitu juga di waktu sore. Nah, makanya panjang angan-angan ini dilarang dan termasuk tandanya celaka, karena membuat orang cinta dunia, juga membuat orang menjauh dari ketaatan dan